Kamu ternyata tuh temennya ini ya, temennya siapa nih gue lupa. Sekarang yang kemarin sama kamu siapa namanya? Yang dari ini juga? Hmm, Obi, siapa Mister? Satunya lagi. Kak Silvi, bukan? Iya. Suci itu temannya Sylvia ya? Aku siapa? Aku apa sekarang? Ah, kamu dong. Nggak Temannya tahu, Sylvia ya? nggak kayaknya nggak ada temen nama Silvi deh. Masa? Namanya Silvi siapa ya? siapa ya? Yang dia kerjanya finance di hmm, pabrik ban atau kayak gimana aku nggak tahu. Iya Kak Nggak Silvi deh. ya kan namanya. Kayaknya sekarang apa? Nggak tahu deh. Aku kayak nggak punya temen namanya Silvi. Ya mungkin ngomongin salah ya. Soalnya ini apa? Dia bilangnya juga namanya Sylvia Nanda Novarinda itu namanya. Nggak tahu sih. Gak tahu ya. Iya. Oke. Soalnya dia bilangnya sama-sama lagi apply ke ini juga ke apa airlines juga. Silvia nggak. Waktu kemarin tuh aku sempat ada chat-chatnya, cuma aku lupa di nama siapa ya. Bentar. No worries, cuma ngecek doang kok. In case kalau kalau apa kebetulan temannya gitu. Somehow. Oke, kita langsung aja lanjut. Ini berarti jadi yang apply apa? Ini kamu boleh ini ya, boleh kamu share screen your CV ke LinkedIn dulu deh. Oh, aku ya LinkedIn oke. Aku tuh sebenarnya kemarin baru keterima freelance sih di tempat belajar. Terus. Terus baru 5 harian kayaknya. Berarti ini apa? Udah lolos interview aja. Udah, aku tuh udah lolos 2 interview yang dulu yang di talent apa sih yang aku gak diterima gara-gara laptop itu apa ya, aku lupa namanya. Ya di situ, terus satu lagi sama di ini di tempat belajar ini. Halo Cindy. Nah, ini Suci agak sombong, apa keterima semuanya, cuman sama dia nggak di ini nggak diambil. Bentar Kak, ini agak ngolek kayaknya. Atau kamu kasih ke aku aja deh Oke, bentar. ininya link Itu ininya. wifi-nya lagi jelek kan, jadi kalau kita tering pakai HP terus kayaknya ngaruh gitu deh. Aku ganti device dulu deh Kak, bentar. Mhm. Hmm. Udah. Ada nggak ya? Kayaknya dapat. Oh, siapa Sri Suci ya? Sri Suci. Sini sih ada. Oh, kamu pernah ini tuh? Pernah join Suci masih di sini nggak? Kalau di Nggak ada kayaknya coach. dan hilang ya. Iya. Baru lihat ini soalnya linknya Suci. Oh, Suci itu pernah ini. Nah, join. Hmm. Ini punya Cindy juga udah selesai emang link ini sama CV-nya. Kalau LinkedIn masih ada yang belum aku upload sih, soalnya tadi aku tuh pernah
ikut yang kayak pelatihan gitu loh coach. Nah, sertifikatnya tuh baru tadi dikirimnya barusan ke email. Jadi belum aku masukin. Kalau misalnya CV masih berantakan sih. Jadi nanti dirapiinnya kalau udah kayak apa aja gitu yang di dalamnya. Soalnya aku masih bingung juga. I see. Bentar, ini cara admit otomatis gimana sih? Dan nggak aku admit terus. Tapi udah sampai ke ini, ke materi yang LinkedIn sama CV. Udah selesai. Hmm. Di ini ya, kalau udah apa ready, nanti langsung dicek. Kemarin Ini sempat kamu mau dicek hari ini atau next time? hari ini aja nggak apa-apa coach. Kemarin tuh udah sempet kayaknya sampai 70% deh. 70 Not apa bad lah. 71-an gitu. That's good, that's good. Halo, Deci. Ini betul nggak sih? Nyebutnya Deci. Ini beda banget ya sama apa? Sama Zoom, nggak bisa konfirmasi otomatis ya. Halo, Kak. Bisa. Oke. Aku share ya. Sure. Di sini udah aku hitung. Ntar aku share screen yang di sini. Oke. Entire screen. Oh, baru nggak kalau kamu ini pernah join apa? Yang virtual assistant tuh apa Iya, namanya? SGBVA, Mhm. tapi nggak aku Itu nggak kamu apa? nggak aku seriusin. Aku malah tertarik sama oper terus aku tinggalin. Cuma belajar doang. Kenapa emang? Iya waktu itu eh aku kan kayaknya emang aku kayak buru-buru juga deh waktu itu ikut tuh. Jadi akhirnya aku nggak apa ya kayak burn out gitu waktu ikut lesnya tuh karena kan barengan sama skripsi sama kerja juga. Terus abis itu aku malah tertarik sama au pair jadi cuma ikut sampai selesai aja, nggak aku apa ya nggak aku praktekin langsung gitu loh. Mhm. Sih. Ini masih banyak belum diganti, by the way. Pertama, kamu pengen apply apa? Jadinya pengen kerja apa? Aku sebenarnya masih bingung sih kan. Aku kayak kayak kalau misalkan Kak Amdal share aku selalu coba apply aja kan. Terus tapi kayaknya Hmm. aku tuh pengen nyoba di virtual assistant lagi deh sambil sambil nyoba daftar apa ya cabin crew. Karena kalau cabin crew nggak tiap bulan ya, nggak tiap saat gitu. Jadi eh kayak mau fokus di virtual assistant dulu deh sambil apa kayak remote loginnya. Terus Makanya yang aku ini, juga yang di Riyadh itu gimana? Kamu seriusin nggak? aku kemarin udah ini sih udah interview yang video assessment itu kan. Cuman nggak tahu nih ini lagi nunggu email feedbacknya apa lolos apa enggak gitu. Hmm. Harusnya gampang sih kalau yang itu aku ceknya Mm. nggak sesulit itu karena kompetitormu tuh anak-anak SMA, mostly lulusan SMA itu. Aku juga soalnya kayak masih banyak yang perlu direvisi deh kayak dari fisikal dan lain-lain gitu. Soalnya kan kalau misal lolos nih, terus kan ke Jakarta kan lewat Binawan ya. Nah itu kayak dicek mulai dari fisik, dari gigi, terus eh, wajah gitu-gitu deh.
Jadi kayaknya kalaupun lolos nggak tahu di bagian fisiknya nggak tahu nih masih banyak yang perlu direvisi. Sih. Ini aku cari tombol coret-coretnya nggak ketemu tadi, malah ketemunya di sini. Pertama tuh kalau masalah fisik itu nggak bakalan aneh kan, kamu nggak ada tato, nggak ada ini tuh, Enggak sih, nggak enggak. ada cacat juga kan. Heeh. Tapi kan kayak gigi aku juga kemarin tuh bolongnya kan cukup lumayan. Kemarin juga habis PSA, terus kayak lumayan perawatannya hampir sebulan gitu kemarin tuh. Jadi kayak masih was-was. Tapi aku juga mulai kayak Hmm. riset sih kayak apa ya yang perlu dipelajarin tentang cabin crew gitu. Waktu kemarin juga sempat bulan lalu kayaknya aku ikutan workshopnya deh kayak ke Jakarta ikutan workshop tentang persiapan kabin crew. Hmm. Enggak ini. Enggak bakal sulit baru. Bentar ya, ini aku agak bingung sama updateannya. Nggak bisa coret-coret gitu tuh jadi. Sebelum banget nggak bisa coret-coret. Oke deh. Ini tuh pertama yang lumayan penting tuh yang di bagian sini. Kamu harus ngerti kamu pengen apply apa dulu. Baru aku bisa baru bisa confirm kayak gitu. Kalau misalnya kamu pengen let's say jadi virtual assistant, kan banyak kan cabangnya virtual assistant. Ya. So, ya di situ nanti kamu harus fokus misalnya ke sosial media, ya berarti sosial medianya ini nanti yang harus diduluin, bukan di virtual asistennya. Kalau virtual asistennya mah entah itu certified atau enggak sebenarnya nggak Mhm. penting. Yang yang ini yang penting tuh langsung to the point-nya ke sosial medianya atau content creators-nya. Itu yang penting duluan di bagian sini. Terus di situ eh, ini koneksimu juga masih dikit ya. Banyakin ya koneksinya. And then di bagian sini juga make sure rangkuman dari bawah-bawah sini itu tuh udah masuk semua di sini. Ini belum kamu summary ya ini dari bawahnya ini. Belum sih, belum aku summary lagi. Mhm. Ini sini ya sih yang perlu banget di summary-nya. Kalau bisa ditambahin gitu achievementmu, berhasil achieve apa, ini belum kamu tambahin di bawahnya gitu, di bawahnya ini semua kamu berhasil achieve apa. Itu kalau dari ini mau apa LinkedInmu sih memang sosmed banget sih. By the way. Mm. Kamu tertariknya bakal ke situ atau bakal pengen pindah karir? Aku sebenarnya pengen nyoba pindah karir sih Kak. Tapi kemarin ada lowongan sosmed aku apply lagi sebenarnya. Karena mungkin pengalaman situ ya, jadi sih udahlah nggak apa-apa deh. Tapi sebenarnya aku pengen coba eh, switch ke apa ya yang bisa mendukung di cabin crew juga kayak misalnya customer service gitu. Karena kan jadi Hmm, tapi basically ini kan apa gampang banget kan kalau untuk masuk pakai struktur CV yang udah aku ajarin gitu, tembus-tembus aja tuh. ya kemarin tembus sih CV-nya waktu diri. Mhm. Lagi banyak ini soalnya teman-teman yang dari aviasi itu pada resign juga. Kemarin aku baru nge-coaching pilot juga pengen pindah ke Qatar dianya. Terus udah tembus, cuman ternyata depending berangkat karena ada perang. Kasihan banget. Semoga di kamunya enggak lah, semoga ya. Si apa Trump sama Netanyahu nih dua boomer itu bikin
dunia kecoh. Basically udah ini sih, udah bagus sih, cuman achievementnya aja, kayak kamu udah achieve apa aja, itu doang yang belum. Ada lagi yang pengen tanyain nggak? Oh ini sih Kak, kalau misalkan kayak achievement itu kan sebenarnya itu kan udah lama juga ya kayak pengalamannya gitu. Nah aku tuh kadang suka ngeliat dari profil orang-orang, mereka tuh nulis achievement tuh kan pakai persenan. Sedangkan aku tuh kayak masih bingung itu kayak nentuin persenan tuh kayak apa gitu. Atau apakah perlu atau Hmm, cuman kayak misalkan aku waktu di high college itu aku kan bikin konten misalnya seminggu itu 10 konten lah, let's say. Nah itu atau kayak bilangnya kayak 10 konten per minggu gitu contohnya. bisa Kayak pakai yang dua, jadi kalau tolak pakai ukur gimana sih? pakai desimal bisa, pakai persen bisa. Desimal itu kayak misalnya sebelumnya uploading kontennya tuh sehari cuman satu gitu, tapi karena kamu pakai framework apa, jadi bisa berapa kayak gitu, tiga misalnya. Nah, pakai persen tuh biasanya beberapa orang tuh output bentuknya dikalkulasi 1 bulan misalnya, atau berapa bukan harian. Yang sebelumnya segini jadi segini. Kalau misalnya bingung banget tuh pakai AI aja. Harus ada datanya sih, tapi kayak datanya sebelumnya itu seperti ini. Terus setelah kamu kerjain, datanya hasilnya seperti ini. Terus tanya aja ke AI-nya, ini perubahannya itu jadi berapa persen? Improvementnya jadi berapa persen gitu. Tapi kamu harus ini ya, harus paham ini improve-nya tuh gara-gara apa gitu. Kayak gitu. Hmm. Ada lagi? Entah ya. Kalau misalkan ini sih, kalau misalkan aku let's say kan aku tertarik juga di virtual assistant ya, misalkan karena yang aku di tempat belajar ini, aku kan freelance di sini. Nah, freelance ini kan sebenarnya cukup fleksibel ya, kayak aku tuh UGC-nya lah dari tempat belajar ini kan. Nah, tapi Hmm. bonusnya itu dapat eh apa sih namanya? Bootcamp gratis. Itu virtual assistant itu. Nah, sebenarnya kalau virtual assistant itu si kayak lewat LinkedIn tuh efektif nggak ya Kak kalau misalkan kayak aku masukin portofolio gitu. Tapi kayak dummy gitu atau kayak Efektif itu. mending real Efektif aja kok. Somehow. Mereka tuh cuman pengen ngerti hasil kerjamu, dan mereka tuh nggak peduli gimana prosesnya sih sebetulnya. Mereka lebih suka melihat outputnya, dan virtual assistant sebetulnya kan cocok-cocokan kan sama sama orang yang hire kamu, dan kamu harus punya mindset mental entrepreneurship lah, sedikit, nggak banyak. Gunanya di sini tuh bukan untuk kamu making the business, tapi untuk bahwa kamu apply ke virtual assistant itu tuh, cara apply-nya tuh nggak sama kayak kebanyakan orang. Kamu nggak bisa nge-copy apa yang orang-orang biasa pakai. Virtual assistant malah cenderungan lebih ke kamu harus bikin terlihat dirimu tuh di platform, semua platform kalau bisa, nggak cuma di LinkedIn, di Upwork, karena Upwork jadi pasarnya, by the way. Terus beberapa orang juga nyaranin di Fiverr, tapi sisanya tuh kamu langsung nge-DM orangnya. hmm. Jadi di LinkedIn tuh kamu langsung aja, langsung melihat ke perusahaan, di situ ada CEO-nya atau apa, atau si levelnya lah pokoknya setiap perusahaan. Itu langsung kamu tawarin kalau kamu bisa jadi virtual assistant kayak gitu. Aku pun juga tiba-tiba tuh sering kedapatan DM kayak gitu dari orang-orang Afrika, dari orang-orang mana, PBSI gitu. Eh, Pokok daerah India dan sekitarnya, Sri Lanka gitu. Mereka nge-DM gitu kalau mereka punya jasa virtual assistant, dan they can manage ini kayak gitu sih, simply. Yang penting very short aja,
kenalin diri kamu, terus habis itu kamu ngelihat problemnya di situ apa, terus kamu punya skill apa, sesimpel itu tok. Terus habis itu terus kasih link portfolio yang dami-dami itu nggak ada masalah, yang penting ada gitu, nggak perlu nunggu real project itu nggak perlu. Berarti kayak ini ya, apa sih namanya? Cold mail ya, kalau nggak salah. Iya, mirip kayak cold mail gitu. Cuman ini lewatnya kan nge-DM ya di LinkedIn. Makanya aku saranin kamu tuh nge-connect ke lebih banyak orang karena kamu nggak bisa nge-DM. Dibatasin kamu nge-DM orang kalau belum connect. Tapi mostly masih bisa. Jadi, usahain connect dulu ke orang-orang. Effortnya sih itu sih effortnya. Tapi sisanya orang-orang lebih cenderung suka ke Upwork karena di situ udah jelas. Cuman di Upwork itu sekarang kan pakai poin gitu. Kita perlu beli poin dulu untuk apply itu. Oh iya iya iya. Sekarang perlu pakai poin sih. Aku waktu itu tahun lalu aku pernah eh, daftar kan Upwork karena dari apa course ini. Tapi nggak pernah pakai terus kayak aku dapat poin gitu deh. Terus sekarang poinnya udah habis kayaknya. Karena tiap bulan kayak berkurang gitu. Aku juga gitu kok. Udah banyak poinnya tiba-tiba kayaknya perubahan aturan kayaknya. Tiba-tiba poinnya tuh tinggal 10. Mm. Iseng banget. Terus ini sih gitu. Dan usahain ini aja, usahain kumpulin. Karena kamu sekarang jadi UGC kan. Iya. Usahain juga kumpulin screenshot itu buat portfolionya. Screenshot hasil kerjaannya. Itu sih. Oke. Ya kemarin tuh salah satu aku kan Nisha di virtual assistant ya dipilih dari tempat belajar nih untuk UGC-nya. Kemarin tuh salah satu kontennya viral sampai 230 k gitu ya, yang like ya. Terus pada nanyain, Kak kamu dapat klien dari mana? Aku juga nggak punya klien. Terus kayak gimana balasannya? Tapi yang most likely gitu kok. Semua semua apa? Semua UGC, semua UGC itu kayak gitu yang apa? AI yang buat ngebantuin speaking itu loh. Itu kan cara cara promosinya kan kayak gitu kan. Oh Pakai stimulus ya. ya sih itu kan pakai orang-orang yang seolah-olah mereka kerja freelance di Upwork gitu kan padahal yang enggak, mereka nggak pernah apply di Upwork, cuma buat ya UGC doang gitu. Yang maksudnya kayak gitu nggak perlu dibalas juga sih. Ya kayaknya terus ke ke sebenarnya CV-nya reflection dari inimu sih. CV-nya reflection dari LinkedIn-mu sih. Mau dibahas sekarang apa kamu mau berbagi dulu? Kalau CV sih sebenarnya aku kemarin ngikutin dari apa ya, kan ada template yang dari kakak itu ya, yang dari tetap. Nah, terus aku yang ngikutin itu sih cara copy ke ChatGPT-nya. Terus eh, ada beberapa kali juga kan aku minta revisi buat ganti beberapa keyword karena terlalu AI. Sebenarnya aku ngikutin aja sih, cuman sebenarnya untuk CV berarti tiap kita apply ke job yang baru emang kita harus update terus ya, berarti beda sama kayak LinkedIn. Iya dong, aku aja apply. Sekarang kan aku fokusnya ke HRD kan. Hmm. Entah itu talent acquisition, recruitment, atau L&D, cabangnya banyak. Ya udah aku cuman bikin CV itu paling 6 atau 7 kayak gitu. Untuk aku apply yang buat HR sendiri, yang buat recruiter sendiri. Pokoknya sendiri-sendiri gitu CV-nya. Jadi aku punya cadangan. Kalau pengen apply HR ya harus pakai yang ini, nggak boleh pakai yang lain. Caranya tuh kayak gitu. Tapi ya pakai struktur itu insya Allah ini berhasil sih. Kamu juga udah ngebuktiin kan kalau apply ke tempat manapun tembus-tembus saja kan pakai itu. Ya beberapa tembus sih. Kemarin aku sempet nyoba ini Hmm. yang kakak share di grup yang personal assistant, tapi kayaknya nggak ada balasan deh. Yang itu kecil ininya apa perusahaannya Mas Ian. Mungkin dia kalau melihat orang yang apa ya kelihatan
udah pernah kerja di luar negeri gitu, biasanya itu agak kicep juga mereka tuh. Biasanya tuh kayak gitu. Karena aku pun sering ngerasain, aku udah pernah kerja sama company Australia gini, terus aku pengen balik lagi kerja sama orang Indo tuh kesulitan. Dikiranya mereka terlalu terlalu overqualified kayak gitu. Itu kesulitan banget sih. Somehow. Oke, Gitu. Aman ya berarti CV-nya? aman. Nanti aku ini lagi deh, misalkan mau upload, paling minta cek dulu aja. Kita mau apply lagi. Sure, sure. Oke deh. So, yang lainnya, guys, ada yang mau dicek? Punya aku boleh coach. Kamu kirim income ke chat sini nggak apa-apa linknya. Kalian Oh, saling connect lah guys. Kan udah tahu nama ini ya, nama orangnya di sini di screen. Jadi bisa saling connect aja. Kalian soalnya perlu banget lebih banyak koneksi. Udah linknya udah dikirim? belum coach, bentar. Terus aku bingung ini ngirimnya. Oh ini ya. Bentar. Ada di more gitu maksud. Udah coach. Ada nggak? Hmm. Oke. Ini yang fresh graduate-nya nggak usah ini. Oh, nggak usah. Oke. Kamu hapus aja. Soalnya Fokus aku, aja ke kerjaanmu. iya aku lihat orang-orang kan pada pakai gitu kan tuh yang pinggir-pinggirnya. Itu tuh jadi kayak apa ini emang harus dipakai ya gitu. Nggak usah ngobrol. Langsung aja ke sini, ke namamu. Terus udah ini koneksinya juga dibanyakin. Yang di connect para recruiternya dulu deh. Di perusahaan-perusahaan yang kamu incer gitu. Ini yang apa? eh bulletnya kalau bisa pakai titik-titik gitu, jangan pakai plus. Biar enak dibacanya. Terus habis itu untuk kegiatan ini organisasi terus apa lagi ya komunitas gitu kalau ada semuanya kamu masukin juga ya. Itu kayak kepanitiaan gitu tuh boleh coach, kayak berarti di sini Boleh kan dong. di semester dari semester 1 gitu. Iya, masukin selengkap mungkin karena Kalau misalnya kayak KKN gitu coach, itu masuk gak sih ke volunteering? bisa bisa dimasukin. Soalnya mereka kalau misalnya di sini experience masih sedikit, ya mereka otomatis bakal scroll yang di bagian sini gitu. Di experience-mu yang lain. Jadi kamu harus tunjukin aja gitu. Sama itu kan aku masukin skripsi ke project itu gak apa-apa. Nggak apa. Kalau Relevan aja kan misalnya, sama ini, sama QC gitu. iya, QC analis sih yang di laboratoriumnya coach. Nggak apa-apa, masukin aja. Kalau misalnya kayak aku kan waktu KKN tuh ini kan kayak punya proker individu gitu. Itu boleh nggak sih masukin ke situ? Sama kayak praktikum gitu pas kuliah. Soalnya apa? Aku nggak pernah ikut project dosen. Nggak apa, dimasukin. Bagus itu malah harusnya. Hmm.
Terus di magang di sini ada impact-nya enggak, Om? Kalau magang tuh lebih ke tahu aja sih suasana suasana langsung di industrinya gitu. Soalnya kalau misalnya kerjaannya ya mungkin karena waktu itu aku masih kayak PKL gitu, jadi sama si orang perusahaannya tuh kayak kurang dipercaya gitu buat apa ya, kayak megang instrumen langsung gitu, kayak kurang dipercaya. Jadi aku tuh kayak ngerjain apa ya, kalau misalnya kita tuh yang basic-basicnya aja gitu loh, kayak titrasi, terus bikin reagen, larutan standar kayak gitu. Paling bukan yang langsung ke quality controlnya gitu. Jadi aku menulisnya laboratory intern gitu. Soalnya emang nggak belajar langsung di cara kontrol kualitasnya, Coach. Paling apa ya, kayak analisis kadar pestisidanya aja. Misal kayak di sampel A acetamiprid berapa persen gitu, kayak gitu-gitu doang. Isi. Di sini sih kalau misalnya ada tambahan lagi nggak pasti ditambahin, misalnya kontribusimu untuk apa ngebantuin berapa persen kerjaannya dari supervisormu atau siapa gitu yang biasanya kamu disuruh-suruh. Oh, tapi kalau kayak gitu nentuin berapa persennya tuh gimana ya, Coach? Aku masih bingung. Sebenarnya dia sih yang lebih tahu sih. Gini aja, kayak kamu ngelakuin kerjaannya apa aja gitu dari dia nyusun apa atau ngetes apa atau apalah yang punyanya dia harus kamu kerjain. Itu udah kamu tulis belum di sini? Belum sih. Soalnya waktu PKL juga sebenarnya disuruh bikin apa ya, kayak laporan gitu kan, laporan PKL. Nah, itu isinya yaitu yang analisis kadar pestisidanya itu yang pakai instrumen HPLC. Kita waktu itu ini sih apa kayak ngeinjeksiin sendiri, tapi tetap ada pengawasnya gitu di situ. Ya nggak apa, itu kamu masukin di sini juga nggak ada masalah. Ya terus kan kamu udah pengalaman ngelakuin itu gitu walaupun masih dimonitor. Oh, oke. Nggak apa sih. Semua kerjaan tuh ada namanya ini. Kalau kamu udah terima, semua pekerjaan ada namanya probation sebelum kamu betul-betul lolos. Jadi di training dulu. Ini nggak usah khawatir kalau kamu masuk-masuk kayak gitu. Dan kan di sini kan perusahaannya kan berhubungan dengan agriculture gitu. Coba nanti kamu searching lebih banyak perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan agriculture. Biasanya nanti diterimanya sih lebih gede sih karena internmu ada di agriculture. Ini Sekar kayaknya kerjanya di agriculture kayaknya. Ya nggak sih Sekar? Iya, betul, Mister. Ya itu tuh kamu punya orang dalam tuh. Kamu langsung connect dia aja tuh, tanyain. Boleh, boleh. Tapi Masih belajar juga. Pak Sekar di bagian apanya? Wah, ini menarik sih. Sekarang Dia di bosnya sales aja di marketing. sini. Di Ya mana, nanti Kak? kamu itulah ngobrol aja Ya. di grup. Nanti ada nggak link-linknya atau kayak gimana gitu. Jago-jagoin aja, jago-jagoin apa lobby-lobby aja, tanya-tanya dulu itu somehow. Soalnya kalau nggak apa ya, kan model model di talent up di sini kan bentuknya kan ekosistem kan. Jadi jangan cuma manfaatin pelajarannya, tapi manfaatin orang-orang yang ada di ini loh, yang ada di dalam itu loh. Soalnya orang-orang mahal yang di dalam kalau udah kerja, mereka jadi ada satu orang yang keterima, berarti dia bakal official jadi ordernya kalian, keterima di kerjaan di perusahaan mana gitu kan. Ya, dia udah official jadi ordernya kalian gitu. Dan you should be happy when somebody is accepted di company mana. Nanti bisa tanya-tanya ke dia gitu. Somehow. Itu. Ayo coba ini ya, apa
tanya-tanya ke Sekar aja. Iya, Coach. Sama aku Terus tanya Coach, kalau misalnya ada loker gitu, kayak kan kemarin waktu hari pertama tuh kayaknya di pelajaran tuh ada yang coach bilang kita apply itu kayak maksimal banget 3 hari kan, karena kan udah banyak yang apply gitu. Nah kalau misalnya si perusahaannya tuh ada timeline-nya gitu kayak terakhir pengumpulan misal 30 Juli gitu, itu sama kayak gitu atau gimana Coach? Jadi apply itu nggak aja? apa-apa sih, Oh nggak apa-apa? di apply aja. Itu yang aku maksud tuh di LinkedIn. Yang aku maksud yang kalau bisa 3 hari aja, itu di LinkedIn. Karena most of the time si company, si recruiter, kalau udah dimasukin ke LinkedIn, mereka dapatnya tuh banyak banget. Beda kalau mereka pakai platformnya mereka sendiri ya. Kita diarahin ke platformnya mereka sendiri gitu. Itu beda lagi. Apalagi kalau di LinkedIn ada easy apply. Wah, itu baru sehari aja udah sampai 500 orang tuh yang apply. Kalau yang ada easy apply-nya gitu. Tapi kalau yang nggak easy apply lebih sedikit lagi. Gitu. Terus kamu kalau apply usahakan yang kamu cek nggak cuma yang ada di job ya, tapi yang ada di posting juga. Posting kayak gini nih. Biasanya juga ada tuh. Terus isi dari CV-mu mirip kayak yang di ini atau gimana? Masih mirip kayak di LinkedIn atau gimana? Iya, masih kayak gitu. I see. Oke deh. Ini analisis. Ini karena logaritma apa? LinkedIn-ku udah masuk ke human resource semua, jadi agak aku searching tuh pasti sedikit banget yang lainnya. Pasti yang muncul ini lagi, ini lagi. HR lagi, HR. Ini aja quality assurance analyst aja baru 11 menit aja udah lebih dari 100 orang kalau di LinkedIn yang apply semuanya. Kalau nggak hari ini gitu langsung apply, nggak itu ini nggak tahu nih. Experience level ada di entry, let's say. Oh banyak kok yang entry level. Banyak kok ini yang ini entry level, harusnya sih kamu ini sih, bisa sih. Nah human resource lagi nih. CV yang sebelumnya Ya, tuh udah pernah masuk sih Coach, kayak ke psikotes gitu. Tapi aku gagal mulu di psikotesnya. Nggak tahu kenapa ya. Coba kamu latihan lagi sih di psikotes. Sekarang udah banyak kok platformnya. Kamu cek di ini di AI, di Gemini atau di ChatGPT Perplexity. Aku mau tes psikotes yang gratis dong gitu. Iya, Nanti aku udah dikasih pernah nyoba, listnya. tapi kemarin yang paling terakhir tuh dia kayak ini apa nyuruh gambar banyak banget gitu nyuruh gambarnya. Ini kayak I nyuruh gambar see. orang tapi 3 kali gitu kayak gitu-gitu. Gak apa-apa di ini aja, di apa latih aja. So far sih aku kayak pernah nyimpen gitu. Apa link buat tes psikotes tapi kok lupa. Taruh mana? Yang di psikotes itu tuh coba kamu pelajarin biar kamu betul-betul paham soal apa ya, kenapa gambar kayak gini alasannya tuh seperti apa gitu. Biar kamu paham aja atau lihat-lihat yang di
di YouTube itu juga banyak sih yang mereka sharing tuh orang-orang psikologisnya langsung ya. Mereka tuh lumayan banyak sharing-sharing kayak gitu. Asal kamu simply cuman ngerti aja. Sebetulnya ini ngegambar kayak gini tuh buat apa? Itu nanti pasti kamu gampang lolos. Sementara ini kan kamu mending nggak paham. Aku gambar kayak gini, nggak tahu alasannya apa gitu. Makanya nggak lolosnya tuh biasanya di situ. Karena nggak ngerti alasannya kita menggambar kayak gitu tuh apa. Kayak gitu. Udah banyak kok yang sharing gitu di YouTube. Di TikTok juga kayaknya udah banyak. Asalnya yang sharing langsung orang psikologinya ya. Jangan orang jangan orang lain. Itu. Ada lagi yang tanya? Udah cukup sih coach untuk sekarang. Ya, sure. Usahakan semua perusahaan yang kamu pengen apply, kamu ini connect dulu semua recruiternya. Itu yang berhubung. Pokoknya kamu ketik dulu di job tuh, quality control atau quality assurance atau apapun tuh. Terus baru ke ini, dicek perusahaannya. Udah ngerti kan cara ngeceknya? Cara ngecek gimana nih coach? Ngecek perusahaan Orangnya. Misalnya ya, ini contoh aja ya. PT Sempurna. Nah, di bagian sini, people nih, pas waktu kalian cek perusahaannya, diklik itu, terus nanti bakal muncul di sini. Nah, di bagian people sini, ini isinya tuh orang-orang yang relevan lah, yang perlu kita connect. Nah, yang perlu kita connect tuh si manusia-manusia HR-nya ini dulu atau recruiter-nya dulu. Itu yang kita perlu connect dulu. Atau mau di searching di sini juga boleh. Di misalnya recruiter. Ini nggak ada. Nggak ada kayaknya HR tadi kayaknya. Yang banyak. Iya HR yang banyak sih. Nah yaudah orang-orang HR ini yang di connect aja. Connect gitu. Nah manusia-manusia ini nih yang apa ya, kita perlu engagement dari mereka, kita nggak perlu engagement dari apa orang lain, yang penting dari recruiter atau dari HR-nya, dari situ-situ lagi mereka yang jadi pintu pertama kita itu. Dan udah di scrolling sebanyak mungkin. Nah selama proses scrolling itu nanti kamu pasti belajar kok, perusahaan tuh butuh kayak gini, terus habis itu pasti nanti ada tambahan knowledge kayak kayaknya aku tuh kurang di sini, kurang di situ. Kayak misalnya pas waktu kamu baca ini nih, baca pekerjaannya, pasti nanti kamu inget kayak aku pernah punya pengalaman kayak gini gitu. Ya udah, tinggal ditambahin ke ini mau ke apa namanya LinkedIn-mu sama CV-mu kayak gitu. Ada yang tanyain lagi? Udah coach, makasih. Alright, yang teman yang lain ada, by the way, yang pengen di audit? Udah nggak ada Kalau ya? aku ini Heeh. berarti lebih kan aku masih newbie ya. Lebih ke ini ya, apa namanya? Coba lihat materi-materinya dulu berarti. Bukan dicoba, itu Gitu ya. wajib itu. Oke. Biar kamu ini, Oke. biar Like apa sesuai standarnya dulu gitu. Biar nanti pas waktu dievaluasi itu nggak terlalu basic gitu. Nggak ada ya. oke, thank you. Alright, then ini punya Deci belum ya berarti? Belum selesai.
Ngilang kayaknya Deci. Oke sih. Belum Kak, oh ya. Oke deh, so thank you I guess. Nanti tolong diperbaiki, terus pas waktu udah ada perbaikan, let's say atau udah fix, just let me know. Nanti minggu depan diaudit lagi. Dan kalau yang masih bingung kerjanya yang di mana, udah aku kasih tools yang itu toolsnya apa ribet banget dari segi ini ya, buildnya ribet banget dan strukturnya panjang banget, tapi dipakainya enak banget buat kalian ya. So totally finding your dream job lah, somehow pakai aja, hubung masih gratis soalnya tokennya masih cukup kalau orangnya sedikit. Kalau nanti orangnya udah mulai banyak, berarti aku harus bikin itu berbayar buat ngebayarin tokennya itu, karena ada AI-nya di dalamnya, nggak cuman programming aja, ada AI-nya gitu. Yang udah aku kenalin, nggak tahu tadi atau kemarin ya, yang tools buat career clarity itu. Di explore aja. Oke. Kalau masih bingung sama karirnya sendiri. So see you next time guys. Good luck ya. Ya Coach, Thank you, Kak. terima kasih. Very welcome. Thank you, Kak.